Ketemu lagi dengan saya Teguh dari Krahman Turbo. Nah, di belakang saya sudah ada mobil Jimny manual. Nah, ini kita jarang dapat unit manual. Ini unitnya manual dan dipasangin turbo. Nah, ini sekarang lagi upgrade koplingnya juga. Jadi pemasangan turbo kit itu banyak banget dari teman-teman yang pada nanya nih kan. Ada yang DM, ada yang chat WA, ada yang telepon, ada yang SMS ya kan. Emang kita bisa 4 hari pekerjaan. Tapi kalau untuk di mobil ini, ya ini nggak bisa. Karena ini ada penambahan nanti di sini, oil cooler, tambahin, kopling, ganti, terus front pipe minta ganti. Kalau yang ini front pipe-nya kan masih custom kemarin pre-order, jadinya ini kita bikinin dulu. Jadi nggak bisa 4 hari kalau yang ini. Kalau yang 4 hari itu kemarin kita ada Jimny 5 pintu, itu bener-bener 4 hari. Jadi mulai hari pertama mobilnya masuk ke kita itu tanggal 30 Mei dan itu hari Sabtu. Kita kerjaan sebenarnya cuma setengah hari ya, nyampe jam 3. Masuk, kita checklist, terus habis itu kita terimain, kita siapin barangnya. Nggak lupa, sebelum kita pasang turbo kit itu wajib kita dyno dulu. Kebenaran Jimny yang ini itu sudah pasang box filter, udah pasang header, jadi NA tapi udah dimodif lah, modif tipis-tipis lah. Nah, pas kita dyno ternyata hasilnya 86 WHP. Itu juga udah naik dari HP yang standar. Biasa kita kalau ngerjain Jimny bener-bener standar pabrik itu paling sekitar 70 gede ya, 77, 78 ya, sekitar segituan lah. Nah, ini udah 86 WHP. Tapi customernya belum terlalu puas, makanya dipasangin turbo. Nah, di hari pertama itu habis poweran, kita mulai pekerjaan. Pekerjaannya itu bongkar header, terus bongkar box filter, padahal header habis ganti ya, kita ganti lagi karena pasangin turbo, header yang lama kita nggak bisa pakai. Box filter juga sama, dia udah upgrade karena pasangin turbo, jadi itu udah nggak kepake. Akhirnya kita pakai pipa buat dari intercooler ke throttle. Habis itu karena itu jam 3 tutup kita ya, jadi di hari pertama baru pekerjaan header, pekerjaan box filter, terus penyiapan barang, terus poweran, terus oh ya satu lagi, karter udah dikerjain di hari pertama karena karternya harus dibongkar. Habis dibongkar nanti dipasangin kayak AN fitting ya buat oli balik dari turbo ke karter. Headernya pun udah kepasang, udah berikut turbo itu di hari pertama. Nah, terus di hari kedua kebenaran kan hari Seninnya itu libur tanggal 1 Juni, makanya kita lanjut di tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni itu udah mulai nge-wiring. Jadi wiring ecu-nya kan kita pasang 2. Jadi yang satu itu kita pakai link ecu yang kemarin. Nah, link ecu sendiri wiringnya udah disiapin, tapi walaupun udah dapet dari turbo kitnya disiapin, harus dipasang di si ecu standarnya. Nah, itu ada potong terus disolder. Jadi bener-bener jangan sampai ada yang nempel satu solder sama solderan yang lain. Di hari kedua udah mulai instalasi itu, terus instalasi dummy. Dummy itu buat manipulasi data ecu standar supaya cek engine-nya itu nggak nyala. Jadi mobil pas di bawah jalan tetap kayak mobil OEM gitu loh. Jadi cek engine juga normal ya kan, tapi mesin powerful, nggak kayak NA gitu kan. Terus udah mulai pasang injektor. Injektor itu karena harus diganti. Dari paketnya turbo sih udah dapet. Kalau injektor standar nanti di bus 05, 06 debitnya nggak bakal sanggup, kurang. Makanya kita ganti yang size-nya lebih gede, 440 cc lah. Ada yang juga 750 cc. Nah, jadi di hari kedua udah mulai pemasangan ecu, pemasangan injektor, terus downpipe. Itu downpipe udah dipasangin, terus intercooler depan grillnya dilepasin, terus dipasangin sini kan intercoolernya, piping silikon udah kepasang semua nih. Silikon hose-nya yang buat vakum, buat apa udah kepasang semua. Itu di hari kedua di tanggal 2 Juni. Kan kebetulan kita tutup jam 5, jadi pekerjaan di hari kedua sebatas itu aja. Nah, di hari ketiganya itu hari Rebo itu kita udah masang piranti pendukung kayak tank washer itu udah dipasang, terus box saringan udaranya yang itu udah dipasang, terus udah mulai isi data. Jadi di hari Rebo itu mobil sudah hidup. Coba kita panas-panasin, kita siapin buat di dyno di hari Kamis. Hari Kamis
kita tanggal 4 kita udah dyno. Nah, waktu itu dari customernya minta 2 map, map 92 sama map 98. Jadi pagi kita dyno map 98, udah ketemu HP-nya berapa, baru kita kuras bahan bakarnya, kita ganti map 92. Kita tuning lagi. Habis tuning, langsung kita tes jalan buat fine tune lah sebutnya ya. Kenapa harus tes jalan sambil fine tune? Padahal di mesin dyno itu ada simulasi jalan. Wah, udah canggih lah mesin dynonya. Cuman tetap namanya di jalanan lebih real kan, karena emang bener-bener nanti kalau udah jadi kan bakal dijalanin. Soalnya kalau di jalan ntar ada jalan lurus, ada jalan nanjak, ya itu kan masuk busnya beda. Kalau nanjak RPM yang sama tapi busnya udah masuknya pasti beda karena mesinnya lebih berat kan. Nah, gasnya lebih dalam, pasti itu busnya beda. Makanya itu disitunya kita pastiin, kita final tune ulang, memastikan biar nggak ada yang litik, nggak ada yang kurang bensin lah. Intinya balik ke orangnya udah siap, tinggal gaspol. Atasnya masih ada sedikit banget 5.000-nya. Udah sedikit. Pas tanggal 4 itu diambil jam 1 siang. Harusnya itu kan kita janjinya jam 5 sore ya. Tapi ternyata diambil jam 1 siang. Jadi sebenarnya pemasangannya itu nggak murni 4 hari ya. 3 hari udah beres itu sebenarnya pemasangannya. Ya itulah yang kemarin, dan mobilnya udah dibawa pulang dan alhamdulillah tes bareng sama orangnya, puas banget ya orangnya ya. Nah, beda kalau yang ini nih. Kalau yang ini kalau suruh 4 hari ini nggak bisa. Karena balik lagi pekerjaannya, ada ganti kopling, ada penambahan. Mana pun, oil coolernya mana? Oh, nih nanti di sini nih, tuh pasangin oil coolernya. Jadi kalau yang ini nggak bisa 4 hari, tapi nanti kalau ini manual ya, kita jarang banget masang manual loh. Kalau manual tuh biasanya HP-nya lebih instan dari putaran bawah. Nanti kita tunggu hasilnya, kita coba tes jalan bareng-bareng. Oke, terima kasih.